Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar meskipun kita belajar di rumah. Pada masa seperti ini, jangan lupa kita selalu menjaga 3M. Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan pakai sabun dan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, mulai dari zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang ini. Akan tetapi, perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk menggantikannya. Upaya penggantian ini dapat digagalkan oleh bangsa kita sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa sudah berakhir. Tantangan akan ada di masa kini dan mungkin di masa yang akan datang. Masa Orde Baru. Sejarah mengatakan, demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno atau Presiden pertama itu mendapat tamparan yang sangat keras ketika terjadinya peristiwa pada tanggal 30 September 1965 atau yang disebut dengan gerakan G30 SPKI yang disinyalir itu didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pada masa Orde Baru atau di era pimpinan Presiden Soeharto itu terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru dimulai ketika naiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden, menggantikan Insinyur Soekarno, presiden pertama, pada tanggal 22 Februari 1967. Awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan-kekacauan yang ada di Indonesia. Soeharto melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu yang pertama disebut dengan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Yang kedua, Pemilihan Umum atau disebut dengan Pemilu. Yang ketiga, Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Selain memiliki upaya untuk pemulihan, Presiden Soeharto memiliki visi utama pada pemerintahan Orde Baru, yaitu untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama pada masa Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membuarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama oleh bangsa ini.
Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja, sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik, pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama untuk lembaga lainnya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh presiden lainnya, seperti pengembangan Supersmart, kemudian mandataris untuk MPR, serta sebagai Bapak Pembangunan dan Panglima tertinggi ABRI. Presiden Soeharto juga memiliki beberapa masalah yang timbul dan memicu terjadinya demonstrasi yang sangat besar, yaitu pada tanggal 13-14 Mei 1998. Di antaranya, demonstrasi tersebut meminta Presiden Soeharto untuk turun karena yang pertama, maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, hak menyatakan pendapat itu sangat dibatasi. Yang ketiga, ada peran ganda atau duifungsi ABRI. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Era reformasi. Era reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan yang terdahulu. Langkah-langkah yang diambil B.J. Habibie yaitu: 1. Membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. Yang kedua, memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, mereformasi bidang politik. Kemudian yang keempat, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Yang kelima, menyelesaikan masalah duifungsi ABRI atau dihapuskan duifungsi ABRI itu. Kemudian yang keenam, mereformasi bidang hukum. Yang selanjutnya, yang ketujuh, mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan baru. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan dengan ancaman-ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Kebebasan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara atau kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, mengekspresikan segala bentuk yang ada di potensi dirinya sendiri. Kemudian banyak sekali kebebasan-kebebasan yang ada pada masa reformasi. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memicu kreativitas, tetapi di sisi lain bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa kita sendiri.
Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa kesatuan dan persatuan di antara sesama bangsa. Saat ini ditandai dengan adanya konflik-konflik di beberapa daerah, tawuran-tawuran antar pelajar, kemudian tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kewaspadaan dan kesiapan kita harus ditingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyarakat yang berkembang yang masih gampang dicampur tangani oleh ideologi-ideologi lain. Masyarakat yang kita cita-citakan belum terwujud secara nyata, belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita bangsa ini. Itulah pembahasan mengenai penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Untuk evaluasinya, amati lingkungan kalian. Apakah di lingkungan kalian masih tinggi dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara? Berikan contoh kejadian apa saja yang mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Sekian video pembahasan kali ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Kemudian bisa melalui kontak WA. Untuk mengakhiri video ini atau pembelajaran pada saat ini, alangkah baiknya kita berdoa dan mengucap alhamdulillah. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.